Salam. Selamat siang. Selamat siang. Ya, silakan dulu. Ya, bagaimana kabarnya hari ini, saudara? Baiknya bagaimana? Sehat, luar biasa, puji Tuhan. Ya. Baik, hari ini kita akan kembali masuk dalam pembelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Namun sebelum itu, Pak memastikan dulu persiapan pembelajaran hari ini. Yang membawa HP sudah siap? Kemudian yang buku siap semua ya. Namun sebelum itu silakan kalian cek kehadiran dulu. Silakan isi absen melalui Classroom. Classroom dibuka, isi absen. Mana HP? Suruh sepakai. Ya, silakan isi absen melalui Classroom. Nah, sebelum kita memulaikan pelajaran kita hari ini, kita akan berdoa dulu. Yang sudah disiapkan, ayo Melani maju di depan untuk memimpin kita berdoa. Datang dulu, terima kasih. Ya, bertanya dulu. Ada yang sudah pernah mendengar tentang kebudayaan? Pernah? Ya, kebudayaan, kemudian iptek. Pernah dengar? Coba kamu jelaskan pemahaman kamu ya melalui Classroom. Silakan buka Classroom. Silakan dibuka pemahaman kamu tentang isi di situ apa yang kamu pahami tentang kebudayaan. Kemudian apa yang kamu pahami tentang iptek. Silakan. Yang membawa HP silakan buka Classroom. Yang belum membawa HP tulis di buku saja. Melani? Ya, coba berdiri. Budaya yaitu cara hidup yang dimiliki bersama, yang diwariskan dari generasi ke generasi. Iptek adalah ilmu yang mempelajari perkembangan teknologi ilmu pengetahuan dan budaya. Iya. Baik. Nah, selanjutnya sebelum kita lanjut, kita akan bernyanyi dulu. Coba berdiri semua. Kita memuji Tuhan dulu. Nanti sebentar setelah lagu ini, kamu akan suruh lagi menyampaikan kesan kamu tentang lagu. Jadi diperhatikan baik-baik lagunya. Nyata Yesus jauh. Menurut kalian, dari lagu ini, kira-kira kesan apa yang kamu dapat? Jason? Menurut saya untuk pendidikan dengan teman-teman karena lagunya tadi menyatakan bahwa dunia ini pun cemar. Berarti harus Membuat kita lebih kalian. ya, itu menurut Jason. Terima kasih, baik. Silakan ditulis di buku. Kemudian yang lain silakan mengisi di Classroom. Baik-baik. Baik anak-anak, sekarang kita akan masuk dalam pembelajaran materi kita saat ini. Pak, silakan kamu menyaksikan video pembelajaran materi kita saat ini. Silakan diperhatikan dengan baik dan sebentar Pak akan mempersilakan kamu untuk menyampaikan pendapat atau memberi pertanyaan seputar materi yang Pak akan sampaikan melalui video. Silakan kamu simak video berikut ini. Shalom, selamat berjumpa dalam pembelajaran pendidikan agama Kristen. Ya. Dari materi saat ini, Pak persilakan. Ada yang bisa menyampaikan pemahamannya, mungkin sedikit pemahaman tentang materi yang disampaikan. Jason, bisa? Bisa? Ya. Silakan Jason. Kalau menurut pendapat saya, kebudayaan yang tadi disampaikan di video itu agak sedikit
bertentangan dengan apa yang dijelaskan. Ya, selain namanya Melani. Ya. karena kalau yang disampaikan melalui itu budaya ini adalah adat istiadat yang diturunkan oleh nenek moyang kan. Ya. Ya. Terus di video yang tadi itu dia menjelaskan budaya adalah budi dalam bahasa Latin, berarti akal budi manusia. Kalau nenek moyang dulu itu mereka kan menyembah batu seperti itu, mereka melakukan ritual-ritual. Apakah menurut Pak itu sih merupakan suatu akal budi? Ya. Terima kasih. Iya, baik. Jason. Ya. Sekarang silakan Bapak silakan kalian untuk berkelompok dulu. Ayo. Ya. Sekarang melalui kelompok kalian, silakan kalian mendiskusikan pendapat atau kritik analisa kalian tentang kebudayaan dan ide dalam kehidupan manusia. Silakan, Aurel. Silakan berdiskusi dulu. Silakan digunakan semuanya. Jadi dalam hal ini, ya mungkin ada positif, ada negatifnya. Menurut kalian, pendapat kalian, apa pemahaman kalian atau analisis kalian tentang kebudayaan dan ide dalam kehidupan manusia? Jadi dikaitkan dengan kehidupan manusia, kebudayaan itu bagaimana, ide itu bagaimana? Kemudian bisa kamu hubungkan apa hubungannya? Apakah kalau digabungkan kedua-duanya ini, apakah dia berguna untuk manusia atau juga ada negatifnya? Seperti tadi contohnya ya, vaksin. Vaksin tadi kan, vaksin ini sebenarnya berguna untuk manusia dalam masa pandemi, tapi karena ada kepentingan untuk meraih keuntungan besar, maka disalahgunakan oleh kelompok tertentu. Itu maksudnya. Dan kalian kebaikan. Ya, silakan menurut kalian. Ada? Ya, boleh. Boleh. Dampaknya, negatif, positifnya, boleh. Silakan. Ya, sudah? Kelompok 1? Belum, Pak. Belum. Kelompok 2? Sudah. Kelompok 3? Sudah. Tinggal kelompok 1. Iya. Orang kosong mereka kan. Pak, persilakan dulu mulai dari kelompok 3. Ayo berdiri menyampaikan hasil diskusinya. Satu orang saja juru bicara, jubir. Nanti kelompok lain memperhatikan ya, kelompok 1, 2 bisa memberi sanggahan. Silakan. Kelompok 1 sambil menulis itu perhatikan di bahasa supaya bisa kamu bertanya. Silakan. Dampak ide terhadap masyarakat dan budaya yang pertama yaitu perubahan katanya. Berbagai temuan teknologi telah membawa perubahan yang begitu cepat dalam kehidupan masyarakat. Perubahan itu antara lain cara orang bekerja, gaya hidup dan tata nilai masyarakat. Dan kedua, adanya kesengajaan sosial. Perkembangan industri dapat meningkatkan pendapatan dan membuka lapangan kerja, tetapi juga memunculkan kesengajaan sosial di masyarakat. Munculnya kelompok masyarakat pemilik modal yang kaya akan menjadi konglomerat, tapi juga ada kelompok masyarakat yang tidak memiliki sekunder. Yang ketiga, merosot dan rusaknya lingkungan alam. Akibat dari semakin meningkatnya jumlah penduduk dan penerapan listrik yang berkurang di luar sana, telah menimbulkan kemerosotan kualitas
juga mulai timbul kerusakan sistem lingkungan. Iya, itu kelompok 3. Kelompok 3 kita lihat kelompok 3 mereka menyampaikan bahwa ada dampak dari kebudayaan dan iptek bagi kehidupan manusia. Ada yang mau menanggapi? Dampaknya sudah dibaca. Baca ulang dampaknya. Menurut Jason belum jelas. Ayo. Dampaknya. Dampak apa? Negatif atau positif? Dua-duanya. Yang positifnya dulu. Ayo, kelompok 3. Dampak positifnya. Positif dari iptek antara lain memudahkan akses informasi dan komunikasi, mempercepat proses produksi dan layanan, serta memberikan peluang bisnis dan investasi di daerah. Baru negatifnya. Kelompok 2 siap-siap. Dampak negatifnya yaitu pencemaran lingkungan akibat limbah dan berbahaya yang disebabkan oleh teknologi industri lingkungan. Ya, pencemaran lingkungan itu salah satu dampaknya. Kelompok 2 tidak bertanya? Ya. Sekarang fokus lagi kelompok 2. Ayo. Berdiri. Kelompok lain memperhatikan supaya bisa kalian mendiskusikan hasil pekerjaan dari kelompok 2. Dari hasil diskusi kami tentang dampak budaya dan iptek dalam kehidupan manusia, yaitu iptek ini punya dampak positif dan juga dampak negatif. Ya. Dampak positifnya itu iptek dapat mempermudah pekerjaan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya kayak sekarang ini kita belajar menggunakan media internet. Tapi kalau kita tidak bijak dalam menggunakan iptek, umat manusia bisa terjerumus dalam dosa. Misalnya HP yang sebenarnya kita pakai untuk belajar, malah kita pakai buat nonton porno, kecanduan main game. Maka dari itu, di samping iptek kita butuh yang namanya kebudayaan. Karena pada kebudayaan ini kita belajar tentang kebudayaan. Iya. Baik, kelompok 2 menyampaikan pemahaman kebudayaan dan ilmu pengetahuan teknologi. Kita apa dulu? Jadi pemahaman mereka dari 2. Mereka menyampaikan manfaatnya, positif negatif, kemudian mereka menghubungkan apa hubungan antara kebudayaan dan iptek. Ada yang menanggapi? Sekarang kelompok 1, silakan. Ya, menurut pendapat kami, budaya dan iptek sangat berpengaruh bagi kehidupan manusia. Seperti iptek dan teknologi yang kembangkan di zaman sekarang untuk mempermudah pekerjaan manusia. Contohnya dalam transportasi yang dulu di zaman dulu itu menggunakan becak, sekarang sudah dipermudah lewat mobil atau seperti itu. Sekarang sangatlah berbeda, sehingga iptek dan budaya tidak bisa dilepaskan dari kehidupan manusia. Iya. Apa dulu? Jadi keberadaan iptek itu sangat berhubungan erat dalam kehidupan manusia. Tadi dalam pemaparan materi bahwa keberadaan iptek merupakan sesuatu hal yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia. Keduanya dikatakan juga bagaikan apa? Dua sisi mata uang dalam sebuah uang logam. Jadi kalau uang logam itu kan dua sisi tidak bisa berpisah, walaupun kita lempar ke sana, buang ke sana, dia akan tidak terpisah. Jadi itu hubungan antara keberadaan iptek. Nah, benar seperti yang disampaikan kelompok 2 bahwa kenapa kebudayaan harus tidak boleh dipisahkan dari ilmu pengetahuan, karena kalau kebudayaan itu terpisah dari ilmu pengetahuan berbahaya. Jadi teknologi itu bisa digunakan untuk menghancurkan manusia, bukan untuk bermanfaat bagi manusia. Tetapi karena adanya kebudayaan,
kebudayaan inilah yang mengontrol, ya. Kebudayaan ini yang mengontrol ilmu pengetahuan dan teknologi supaya bisa benar-benar bermanfaat bagi kehidupan manusia. Jadi itu hubungannya. Jadi itu yang harus kita pahami. Oke, sekarang Pak akan memberikan 1-2 contoh kasus. Silakan dibuka Classroom. Ada 2 contoh kasus di situ. Lihat. Buka Classroom. Ada 2 contoh kasus yang kamu diskusikan lagi. Kemudian kamu sampaikan pendapat kamu tentang kasus-kasus tersebut. Kasus pertama, menurut kelompok kami ini, menurut kelompok kami ini. Silakan diskusikan dan hasil diskusi kamu saat ini akan kamu presentasikan masing-masing kelompok pada pertemuan berikut. Silakan diskusikan dulu. Nanti presentasinya pada pertemuan berikut. Buka Classroom. Pak sudah share situ contoh kasusnya ada 2. Sudah? Sudah selesai? Ya. Kalau sudah selesai, nanti hasil diskusi kamu hari ini akan kamu presentasikan pada pertemuan berikut, ya. Nanti di rumah silakan kamu kumpul kembali dan permantap lagi hasil diskusi kamu, dan Pak harapkan pada pertemuan berikut presentasi kamu sudah siap. Jadi nanti pada pertemuan berikut kita awali dengan presentasi dari kelompok masing-masing. Paham ya? Ya. Ya. Anak-anak sekalian, sekarang kita akan menutup pembelajaran kita saat ini. Namun sebelum Pak persilakan masing-masing menyampaikan pengalaman kamu belajar saat ini, pada hari ini, tentang materi maupun tentang metode belajar kita. Metode belajar kan ada menggunakan Google Classroom, kemudian metodenya yang satu yaitu kita berdiskusi. Silakan kelompok 1 dulu. Bagaimana pendapatnya tentang materi hari ini dan metode? Pengalaman tentang metode kita menggunakan Classroom, kemudian diskusi. Bagaimana? Ya, sosialisasi interaksi antara siswa dengan siswa maupun siswa dan guru. Ya, baik, kelompok 2, siapa yang berdiri? Melani, ayo. Hari ini kita belajarnya bagus, informatif, dan pakai metode Classroom ini membantu kami untuk menyampaikan pendapat. Ya, tentang materi? Jadi kita bisa belajar hubungan iptek dan Iya. Kelompok 3, ayo. Aurel berdiri supaya. Menurut kami pembelajaran kali ini sangat bermanfaat karena kita belajar tentang budaya dan juga bagaimana cara kita untuk melakukan teknologi. Iya. Iya. Baik, terima kasih. Sekarang mari kita simpulkan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, kira-kira kesimpulannya apa? Kebudayaan dan iptek tidak bisa dipisahkan. Ya. Kedua, kebudayaan dan iptek Memberi masing-masing dampak negatif. ya mempunyai dampak. positif. Ya, ada dampak negatif, ada dampak positifnya. Yang ketiga apa lagi? Sangat berpengaruh bagi kehidupan manusia. Iptek sangat berpengaruh bagi kehidupan manusia. Baik. Kemudian yang paling penting, kebudayaan dan iptek tidak bisa dipisahkannya. Kenapa? Karena kalau berpisah berbahaya. Teknologi itu bisa menjadi ancaman bagi kehidupan manusia karena tidak ada kebudayaan. Jadi itu ya. Jadi sekian pembelajaran kita hari ini, kita upload dulu.
mengisi lembar refleksi melalui classroom yang lembar refleksi yang Pak sudah share di Google Classroom. Silakan kalian merefleksikan diri tentang pembelajaran hari ini. Sambil kalian mengisi refleksi, sebentar kita akan menutup pembelajaran kita saat ini dengan berdoa. Karena tadi kita awali dengan berdoa, sekarang kita tutup dengan doa. Yang dipersiapkan siapa? Siapa? Putri. Ayo, kita tutup pembelajaran kita hari ini. Terima kasih Putri, terima kasih. Ya, dengan demikian pembelajaran kita hari ini sampai sini. Kau ucapkan selamat siang, salam. Sampai berjumpa pada pertemuan berikut.